Nanang. Mungkin kedekatan beliau dengan ini tersangka ini mungkin seperti apa sih Bu? Kalau kedekatan sama si pelaku ya nggak dekat, karena memang si pelaku ini dia nggak dekat sama warga-warga, karena ya orangnya tertutup gitu. Oh, tapi memang beliau kesehariannya apa, mungkin Pak Sibu tahu? Kesehariannya ya setahu saya sih nggak ada dia. Kesehariannya itu aja ya di rumah dia nganter anak sekolah, udah itu. Tapi ketika mendengar beliau sudah dibunuh sama tetangga sendiri, nah itu awalnya siapa yang ngasih tahu? Saya awalnya kan saya nggak tahu itu kronologinya seperti apa. Saya taunya pas saya di rumah sakit itu, pas saya lagi nunggu jenazah suami saya dengar ada warga yang lagi kasih keterangan gitu ke polisi. Dia bilang katanya suami saya sempat setelah ditusuk itu dia masih sempat berjalan minta pertolongan. Katanya, dan sempat ngomong sebutin nama pelaku. Jadi pas saya dengar nama pelakunya itu saya langsung shock. Oh, ternyata dia yang sudah ngabisi nyawa suami saya. Tapi memang sebelumnya itu jauh-jauh sebelumnya memang mungkin ada konflik, atau mungkin almarhum pernah mungkin menegur atau mungkin seperti apa? Kalau konflik sih enggak ya, cuman menegur gitu. Menegurnya mungkin seperti apa? Menegur itu kan cuman karena acara rapat RT ya. Rapat RT itu kan mengenai lingkungan gitu kan, terus ada bahas mengenai minum-minuman. Nah, pembahasan minuman itu dia tidak terima, katanya di luar dari topik pembahasan ya kan, namanya bahas lingkungan kan berarti kan termasuk ya itu pembahasan. Nah, dia nggak terima, cuma gara-gara itu aja sih. Tapi Bu, itu kejadian malam ya? Malam Sekitar jam 10? sekitar jam berapa ya rapatnya ya, jam 9 jam 10. Jam 10 Iya. malam ya. Nah, itu almarhum pamit ke Ibu ketika keluar rumah kemana? Kejadian Pas lagi Mas Andi udah nggak ada, itu pagi. Oh, pagi. Itu pas lagi izinnya mau kemana? pagi itu biasa kan dia tiap pagi itu nganter makanan ayam ya. Tiap pagi itu dia biasa ngasih makanan ayam, dan biasanya itu dia bangunin saya. Dia biasa banguninnya, aku ke belakang dulu ya nganterin makanan ayam, biasanya gitu. Nah, itu dia nggak bangunin saya. Memang saya udah bangun tuh sekitar jam 5:30 itu saya bangun, saya lihat dia nggak ada. Oh, paling ke kamar mandi. Biasanya kan seperti itu, karena saya dengar kan oh mungkin di kamar mandi, ya udah saya tiduran lagi gitu kan ya. Lalu tahu-taunya jam 7:30 saya dibangunin sama ibu saya, katanya ya suruh ke rumah sakit, katanya Sandi di rumah sakit. Tapi warga tahu semua kalau Mas Sandi keadaannya udah lemah gitu. Sudah. Berarti yang bawa ke rumah sakit warga? Iya. Dibawa pakai motor. Dibawa pakai motor. Iya. Artinya warga sini tahu pelakunya ini? Kalau untuk saksi katanya sih nggak ada, karena ada katanya tapi takut gitu. Takut karena pas dia lagi keluar dia lihat suami saya lagi mungkin di apa gitu kan, lagi cekcok gitu. Pelaku itu melotot ke saksi, jadi saksi takut langsung masuk ke dalam rumah. Infonya sih seperti itu. Tapi bener pelaku sering kayak bawa golok gitu? Iya, karena dia sering bersihin tanaman di rumah dia. Itu sering bawa golok, mungkin dia ada sesuatu, mungkin mental dia, atau mungkin tetangga kan mungkin lebih tahu ya, oh kebiasaan dia begini, kayak kurang paham juga ya. Karena ya dia paling tiap hari ya bersihin tanaman dia gitu. Tapi sering kayak maksudnya kayak nakut-nakutin tetangga gitu nggak sih? Sering bongkar pakai golok atau? Enggak juga ya. Tapi ibu sendiri kenal nggak
sosok keluarganya pelaku? Kalau sosok sama keluarganya ya kenal ya, karena istrinya ya kenal sama saya gitu kan, kenal baik gitu kan. Kalau ketemu juga suka bertegur sapa sama istrinya kan, karena tiap hari kita selalu berpapasan kalau saya ngantar anak saya sekolah gitu kan. Selalu. Sudah berapa lama bertetangga dengan pelaku? Kalau untuk suami saya sama pelaku ini sudah tinggal di sini kurang lebih 13 tahun. Oh, berarti almarhum sama pelaku sudah kenal lama sejak waktu di syuting itu atau? Iya. Oh, berarti sudah waktu Mas Andi masih syuting udah kenal beliau ya? Sudah. Oh gitu. Iya. Tapi Bu, mungkin dengan kan sudah ditangkap nih. Nah, itu dari pihak keluarganya apakah sudah ada datang ke sini mungkin untuk melayat ataupun mungkin meminta maaf atau menjelaskan seperti apa? Nggak ada, jangan kan ngelayat, minta maaf pun tidak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi warga sini semua sudah tahu ya bahwa pelakunya adalah. Sudah tahu. Pak RT pun juga nggak membawa keluarganya ke sini gitu. Enggak. Biasanya kalau RT kan suka lebih kayak apa ya, dia pihak di tengah-tengah Iya. gitu kan untuk permasalahannya kenapa gitu. Enggak ada sih, karena tadi juga saya baru dengar katanya keluarganya ada datang gitu kan ke rumahnya gitu, ngambil barang, katanya ngambil barang-barangnya. Tadi ada dibilangin kan, tadi dia pulang gitu, ngambil barang-barang gitu kan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Berarti kan itu memang keluarga tidak punya hati nurani ya. Udah suaminya ngabisin nyawa suami saya gitu kan, udah keluarganya juga nggak ada itikat baik gitu minta maaf atau apa, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bu, kan pernyataan itu sebelum-sebelumnya itu nyawa berbalas dengan nyawa. Iya. Nah, itu mungkin seperti apa ya? Ya saya mau dia dihukum mati ya. Mungkin sudah direncanakan ya. Iya. Untuk pembunuhan Mas Andi sendiri. Iya. Mungkin dia sudah merencanakan ini gitu. Iya mungkin, karena kan katanya saksi kedua adalah istrinya. Oh, ada istrinya di situ. Iya. Ketika pembunuhan itu. Iya, ada istrinya katanya saksi kedua itu. Tapi kalau memang istrinya melihat, kenapa istrinya tidak berteriak atau melerai suaminya yang sedang berantem gitu atau apa, ini hanya diam saja, kan berarti dia menutupi, melindungi suaminya yang seorang pembunuh. Bu, kalau dari hati yang paling dalam mungkin anak-anak kan juga pasti mencari kabar. Iya. Memang anak-anak tuh Deket banget. Mungkin gimana sejak papanya nggak ada sampai sekarang, mungkin apakah sering nanya? Kalau untuk waktu hari pertama sama kedua semuanya masih biasa aja ya. Tapi yang nomor 2 ini kemarin dia tanya, "Mami, almarhum itu apa?" Saya jawab, almarhum itu untuk sebutan orang yang udah nggak ada. Oh berarti ayah aku. Oh dia di mobil dia diri, terus dia bilang, ya aku udah nggak ada ayah gitu. Sampai semalam pun dia loncat-loncat di kasur sambil teriak-teriak, aku udah nggak punya ayah, katanya gitu. Tadi sore ini tadi dia nonjok-nonjok tembok, dia teriak-teriak, kenapa nak? Saya tanyain kenapa. Terus dia teriak, aku benci Om Gimbal gitu. Udah tahu ya mungkin dari temen-temennya gitu kan, karena tadi juga katanya anak saya pas ada pelaku datang kan untuk mengambil barang bukti, anak saya ternyata ada di sana katanya. Dia teriak, dia bilang tadi teman-temannya bilang katanya si Cio teriak-teriak katanya gitu, nanti kalau aku udah besar aku bunuh itu orang yang udah aku tusuk ayah aku tusuk orang itu yang udah nusuk ayah aku. Anak usia 3 tahun kan udah ada pikiran seperti itu. Mungkin dia ngerasa kehilangan kan, udah berapa hari kok ayah aku nggak ada, dengar dari sana, dengar dari sini, oh ayah aku ditusuk sama si Gimbal atau apa gitu kan. Jadi dia ada rasa emosi dia. Tapi kalau yang pertama?
Kalau yang pertama itu dia tadi sempat dia nonton TV yang pelaku sudah ketangkep. Yang pertama itu dia nunjuk-nunjuk TV, dia bilang mampus kamu udah bunuh ayah aku gitu. Karena kan kemarin-kemarin masih stabil, dia ternyata pas dia lihat ternyata oh ini mungkin yang udah hilangin nyawa ayah saya gitu kan. Tapi malam sudah 3 malam ini ya, kan 3 malam sempat nanyain gitu, maksudnya selain apa kangen gitu, ungkapannya mungkin seperti apa sih? Kangen ada ya, setiap malam itu kan mau tidur biasanya kan mereka tidur kalau tiap malam kan biasanya emang tidur semuanya sama ayahnya ya. Biasanya tuh mereka berempat itu sama ayahnya tuh tidur di bawah dulu ramean sama ayahnya, terus nanti baru pindah gitu. Jadi ayahnya kan suka minta injekin gitu ya kan, biasanya kan kak injekin ayah gitu kan. Nah terus anak saya semalam udah mau tidur dia kayak gelisah, kenapa nak? Biasanya aku nginjekin ayah katanya gitu, sama aku cari ketombe ayah, padahal kan bukan ketombe, padahal dia suka mainin kepala ayahnya, dia bilang ketombe gitu. Itu tiap malam itu anak saya yang pertama harus ngusap-ngusap kepala ayahnya. Jadi udah mulai ini semua ya Bu ya, maksudnya mengingat mungkin kemarin pas lagi ada papanya mungkin belum terlalu ngerti kali ya. Iya belum. Tapi Ibu ada sendiri mungkin apa sih yang membuat sepertinya tegar nih sekarang, apa mungkin sudah ikhlas gitu atau gimana, karena pelaku juga sudah ditangkap gitu. Ya kalau tegar kuat ya, harus kuat ya. Karena keadaannya udah seperti ini, jadi ya saya harus kuat demi anak-anak gitu kan. Karena saya dari hari pertama mereka ngelihat saya nangis terus gitu kan, sampai anak saya yang pertama bilang, mami jangan nangis gitu, nanti kalau mami nangis kita sedih gitu kan ya, kakak aja kuat katanya gitu. Jadi saya kalau di depan anak-anak nggak nunjukin itu bahwa saya sedih gitu kan, ya menghibur mereka gitu kan. Tapi ya kalau dikala sendiri ya pasti ada ya kepikiran gitu kan, kangen, biasanya kan ngobrol bareng gitu kan. Karena kan rencana hari Minggu pas kejadian itu kita harusnya pergi liburan ke Bandung sama anak-anak. Berarti sudah direncanakan sebelumnya ya? Iya sudah. Rencana mau kemana sama anak-anak? Anak-anak itu minta jalan-jalan, katanya mau ke Braga gitu kan ya, mau lihat hantu-hantu itu, terus mau main playground katanya kan, ya mau ke mall katanya gitu. Jadi ya makanya ya kita nggak jadi jalan-jalan katanya gitu. Tapi ada nggak sih mungkin obrolan sama Bu Ade gitu ya, mungkin kayak nggak nyangka nih, oh ternyata kemarin ngomongnya begini, dia sekarang tinggalin selamanya gitu mungkin, atau firasat gitu. Firasat nggak ada, cuma karena hari Sabtu itu saya pulang dari Palembang kan, Sabtu saya berangkat ke Palembang itu kan PP, saya berangkat subuh tuh dia yang nganter ke bandara, ngobrol biasa di mobil gitu kan. Emang subuh itu kan saya ngantuk banget gitu kan karena perjalanan, tapi saya nggak mau tidur, karena saya kalau misalnya memang dia nyetir itu saya nggak pernah tidur kan, dampingin dia gitu, ngobrol terus kan di mobil nggak ada ngomong. Terus malam dijemput lagi sama almarhum, sudah dijemput saya masih makan bareng sama suami di kamar berdua, itu jam 12 malam makan, terus ngobrol bareng itu sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu sebelum kejadian itu masih ngobrol. Terus saya dimarahkan sama dia, udah tidur gitu kan, udah malam kamu capek gitu kan dari Palembang, belum ngantuk sebenarnya gitu kan, udah tidur katanya gitu, sampai dimarahkan, tidur udah malam katanya gitu kan. Ya udah akhirnya saya tidur. Nah makanya pas pagi dia keluar itu jam berapa dari rumah untuk ngasih makan ayam, dia nggak bangunin saya, biasanya sih dia bangunin. Jadi dia keluar langsung kabar dia nggak ada. Iya. Ibu mohon maaf nih, kan TKP-nya deket rumah ya. Iya. Kalau lewat situ gimana? Beneran baru kemarin pagi saya lewat karena untuk ya gantiin dia ya untuk nganterin makanan ayam ke belakang. Kemarin saya lewat ya sambil
nangis saya lihat jalan itu, saya lihatnya ya Allah di sini suami saya dihabisi gitu kan ya. Rasa trauma itu ada gitu. Sampai pulang saya nggak mau lagi lewat situ, saya muter gitu kan, karena saya nggak mau di sini suami saya disakiti, di sini darah suami saya berlumuran gitu kan ya, di sini rumahnya pelaku gitu kan. Nah makanya saya nggak mau lewat situ, trauma banget saya ngelihatnya. Setiap keluar gitu kan, pergi pas pulang kan pasti mobil saya kan pasti mau belok kan, pasti kan kelihatan dulu ya ke jalan itu. Jadi kalau setiap mobil saya itu mau belok, saya langsung buang muka aja, nggak mau ngeliat ke arah sana. Kan dekat sekali. Apakah nanti akan selalu begitu atau mungkin ada rencana pindah rumah? Rencana sih memang saya tuh pengen pindah rumah, tapi ya ini rumah amanah dari suami ya, karena dari dulu kan kita bangun rumah ini katanya untuk anak gitu kan, jangan sampai dijual gitu kan. Tapi ya saya takutnya nanti kan keganggu psikis saya, psikis anak-anak saya gitu kan, takutnya. Atau anak-anak nanti, oh ini ayah aku dibunuh di sini gitu kan, takutnya sampai besar mereka masih ingat, oh ini rumah yang bunuh ayah aku gitu kan. Masih sih ada berpikiran kan untuk sudahlah di sini tapi banyak kenangan gitu kan, apa nanti kita pindah tapi ini jangan dijual gitu kan, maksud saya dikontrakin aja gitu kan, nanti saya cari tempat lain gitu kan biar saya nyaman, anak-anak saya nyaman gitu kan, karena takut saya traumanya berlarut-larut gitu kan ya. Ya karena kan di sisi ya ini amanahnya, ini di sini kenangannya banyak banget gitu kan. Tapi ya saya harus jaga anak-anak juga gitu kan, ada ketakutan gitu kan ya. Tapi Bu, mohon maaf sejauh ini, tapi untuk mental anak-anak masih terjaga ya, tapi nggak yang ngedown banget gitu. Yang ngedown banget yang anak nomor 2, ngedown banget itu, saya nggak bisa nenanginnya, karena yang biasa nenanginnya itu cuma ayahnya. Dia udah 2 hari ini, makanya saya mau rasa, karena udah bawaan emosi gitu kan, karena suami nggak ada, anak ngedown banget gitu kan ya, rasanya campur aduk. Saya sampai ya Allah, saya bilang kayak gitu, sampai saya teriak gitu kan di kamar mandi, saya bilang kayak gitu, kenapa sih kamu pergi, saya gituin kan, kenapa kamu pergi, saya bilang gitu, kamu nggak sian, saya bilang gitu, sama anak-anak. Karena mentalnya udah keganggu, saya bilang gitu. Si Cio, saya bilang, karena kan si Cio itu yang nomor 2 tuh, yang umur 3 tahun itu teman berantem dia setiap hari, makanya mungkin dia kehilangan banget itu anak saya nomor 2. Dia mentalnya tantrum banget, dia udah 2 hari ini dia teriak-teriak gak jelas, teriak-teriak pokoknya gitu, nggak ada sebab, nggak ada akibat, pokoknya nangis teriak-teriak gitu, udahnya ayahku mana gitu terus. Makanya saya ngedown banget gitu sama anak saya yang nomor 2 ini. Karena mungkin kedekatan beliau sangat dekat sekali. Deket banget. Dia terakhir itu, anak saya yang nomor 2 itu seminggu yang lalu sebelum kejadian, dia pergi berdua sama ayahnya ke mall. Iya, pergi beli mainan, ikut sama ayahnya. Tadi kan emang pergi, saya nganterin anak saya pergi untuk ngukur seragam. Saya ajak anak saya juga, nggak mau katanya gitu, aku mau ikut ayah aja, mami cerewet katanya gitu kan ya. Udah dia ikut ayahnya pergi ke mall berdua aja, dia pergi ke mall. Mungkin dari itu mungkin ayahnya sudah ini kan ya masih kayak membahagiakan anak-anaknya juga, Iya, jalan-jalan. iya. Tapi mungkin sebelum ada rencana ke Bandung itu sudah pernah jalan-jalan kemana aja sih? Sering, karena kan setiap Sabtu Minggu itu kan waktunya jalan-jalan sama anak-anak ya. Emang kita liburannya tuh seringnya ke Bandung ya, karena kan anak-anak kan seneng banget tidur di hotel ya. Mami tidur di hotel ya, tidur di hotel. Nah biasanya ya Sabtu Minggu itu udah tidur di hotel gitu kan, ke Bandung ya, kebanyakan sih ke Bandung gitu kan. Karena ya kita kalau misalnya cari hotelnya itu yang ada kolam renang, jadi kan mereka di kolam renang main gitu kan ya. Udah habis itu ya jalan-jalan, cari makan. Kalau ya yang pastinya playground mereka. Berarti Mas Andi ini tipe ayah family man banget ya? Iya, banget. Sedekat itu sama anak-anaknya,
biasanya kan deket sama ibu ya. Iya. Justru malah deketnya Sama anak-anak, sama saya juga, dia protektif banget dia. Kalau pagi itu saya berangkat kerja, itu pokoknya harus salaman dulu ya sama dia. Salaman dulu sama dia, terus nanti kalau udah nyampe kantor itu harus kabarin kalau udah sampai. Kalau misalnya udah sampai gitu kan, kadang kalau dia tahu saya sampai kantor jam berapa. Nah itu misalnya udah jam berapa dia nggak kabarin, dia pasti nanti WA atau telepon. Kamu udah sampai belum, kok nggak ngabarin? Saya bilang saya masih di jalan macet gitu kan. Oh makanya kita kirain lupa gitu. Ntar kalau udah mau jam 12 nanti dia tanya lagi, kamu udah makan belum gitu kan, karena dia kan punya dia tahu ya, karena saya punya riwayat migrain ya. Jadi dia selalu ngingetin, makan nanti kamu sakit gitu. Ntar kalau sore udah mau pulang kerja dia tanya, udah pulang belum? Belum. Ya udah pulang, karena udah mau hujan, hati-hati gitu kan. Ntar kalau udah di jalan terus nanti dia video call. Ya udah saya sambil nyetir itu saya taruh tuh handphone kan, video call, udah dia ngomong gitu kan, nemenin udah. Nanti udah sampai mana, udah keluar tol, oh ya udah gitu kan, yaudah hati-hati gitu. Ntar kalau udah mau nyampe lagi, udah di mana gitu, udah deket rumah gitu. Selalu itu tiap hari. ibu artinya artinya nanti ke depannya harus siap ya, mungkin akan kehilangan selamanya momen-momen. Iya, makanya kemarin ngeliat scroll WhatsApp dia ya, terakhir itu ya di hari Sabtu yang saya WhatsApp yang dia tanya, kamu udah di mana gitu kan, nanti kalau udah di bandara nanti kabarin saya. Udah itu terakhir. Itu terakhir. Tapi hal yang paling sering beliau ingetin itu apa sih? Makan. Karena kan beliau tahu saya kalau nggak makan nasi sedikit pun, sekalipun, atau migrain saya langsung kumat. Iya, dia selalu ngingetin itu, jangan lupa makan gitu, sama nggak boleh, sama dia kan saya nggak boleh banget minum es gitu. Itu selalu ngingetin. Iya, karena waktu ada berapa hari sebelum dia meninggal itu dia marah-marah sama saya. Iya, karena kan ada di meja itu ada es gitu kan, ada es teh. Kamu ini katanya minum-minum. Enggak, saya bilang kayak gitu. Ini bukan punya saya. Saya bilang itu padahal punya saya kan. Karena emang kan dia ngelarang banget saya minum es ya. Jadi ya itu saya bohonginnya bukan. Saya bilang ini bukan punya saya. Saya bilang gitu. Dia paling nggak suka kalau saya minum es. Berapa lama berumah tangga? 7 tahun. 7 tahun. Tapi banyak banget yang Bu kenal. Iya, banyak banget. Beliau yang benar-benar paling mengesankan apa sih selama berumah tangga 7 tahun? Iya, paling mengesankan ya kita dalam keadaan susah, senang itu kita selalu sama-sama. Misalnya mau berantem sehebat apapun, itu nggak pernah terucap kata pisah atau apa, nggak pernah. Walaupun kadang karena dia kan orangnya memang suka ngambek gitu kan, kalau berantem itu dia diem gitu kan, tapi nggak pernah terucap kita untuk berpisah atau apa, enggak. Karena ya emang udah sama-sama nyaman gitu kan ya, udah sama-sama janji gitu, nanti kalau kita salah satu kita udah nggak ada gitu kan, kita fokusnya ke anak-anak aja ya gitu. Sudah sempat sampai sejauh itu? Iya. Itu yang selalu dari dulu sampai udah punya anak ketiga gitu kan, selalu itu kalau obrolan malam-malam itu bilang kan, saya kadang bilang ya nanti kalau misalnya aku nggak ada kamu nikah lagi nggak, saya bilang gitu kan. Terus dia jawabnya bercanda, iyalah katanya, enggak deh kata dia gitu, enggak saya mah fokus sama anak-anak katanya kayak gitu. Terus dia bilang kamu juga katanya gitu kan, kita fokus sama anak-anak aja katanya gitu. Iyalah, saya bilang saya mah juga fokus ke anak-anak, saya gituin kan, karena ya anak-anak siapa lagi kalau bukan kita yang bahagiain, saya bilang gitu kan. Dan ibu sekarang jadi tulang punggung nih. Iya. Menghidupi anak-anak sendiri, saya bilang. Gimana mungkin? Ya nggak terfikirkan ya sampai bisa seperti ini.
sampai kadang merenung, ya Allah yang saya bilang kayak gitu, cepet banget sih kamu pergi gitu kan, anak-anak masih kecil gitu, gimana saya bagi waktu buat kerja anak-anak, gimana nanti anak-anak nggak tantrum kalau saya berangkat kerja gitu kan. Lagi pada tidur aja, mereka masih pada tidur, saya mau keluar kamar aja baru buka pintu mereka udah teriak, seakan-akan takut kehilangan lagi gitu. Makanya saya aduh gimana ini ya, gimana saya bilang gitu kan. Tapi ya untungnya aja kan tempat saya bekerja pengertian gitu kan, ngasih saya waktu gitu kan, kamu fokus aja dulu ke mental anak-anak gitu kan. Iya, emang mental anak-anak yang harus saya jaga gitu kan. Takutnya nanti ya mereka, kalau saya udah bekerja lagi, takutnya mereka ya malah tantrum semua jadinya. Ibu mohon maaf, ini kan kalau untuk dari keluarga dari Mas Andi sendiri, mungkin untuk ke pelaku mungkin diinginkannya mungkin selain tadi yang kamu dari keluarga besar apa sih? Keluarga besar juga tadi udah pada banyak banget WhatsApp ya, udah ketemu katanya hukum mati semua itu dari keluarga besar saya, keluarga besarnya suami saya itu udah minta, sampai mereka pada bilang kabarin kita kalau misalnya mau rekonstruksi gitu, kabarin katanya gitu. Tapi ibu sendiri nanti kuat nggak sih mungkin untuk ketemu dengan si pelaku ini? Itu pasti emosional kan, pasti. Selalu kayak gitu. Itu gimana tuh nanti ketika mungkin polisi meminta untuk bertemu dengan si pelaku ini? Makanya saya tadi kakak saya juga bilang nanti kalau rekonstruksi katanya kayak gitu dijaga ya katanya gitu, jangan sampai emosional gitu kan, takutnya nanti kamu ngedrop, takutnya kamu pingsan katanya kan. Ya saya bilang ya lihat aja nanti, saya bilang karena kan saya nggak tahu nanti apa yang terjadi pada saat rekonstruksi. Memang kata saya bilang kalau misalnya sekarang aja sudah ngebayangin, saya bilang gimana nanti kalau rekonstruksi, saya bilang gitu kan, saya ngeliat wajahnya, saya ngeliat di TV aja saya sudah rasanya pengen teriak gitu kan ya, apalagi saya ngeliat langsung nanti kejadiannya dia membabi buta suami saya bilang kayak gitu kan, rasanya ya nggak sanggup, saya bilang gitu kan. Makanya kalau nggak sanggup katanya nggak usah, tapi saya bilang gitu kan, saya harus lihat seperti apa dia menghabisi suami saya bilang gitu kan. Bu, tapi teman-teman dari Genta Buana juga sudah pada datang? Udah pada datang semua, karena mereka kan nggak percaya, udah deh katanya kayak gitu, kita langsung aja ke rumah katanya gitu kan, biarin aja kita langsung ke rumah bener apa enggak ya, ternyata pas mereka kesini beneran katanya gitu. Terakhir mungkin apa sih yang mau disampaikan mungkin untuk keluarga dari si pelaku sendiri? Ya saya sampaikan buat keluarganya, ya semoga apa yang terjadi sama saya ya terjadi juga sama keluarganya, biar dia punya anak, saya juga punya anak, gimana rasanya kehilangan ayah gitu kan, sosok ayah yang masih dibutuhin sama anak-anak saya gitu kan ya. Yang psikis anak-anak saya juga harus saya jaga, apalagi keluarga pelaku, pasti psikis keluarga pelaku yang lebih terganggu ya kan, karena anak-anak nanti sekolah apa takut dibully atau apa gitu kan, pasti saya juga udah mikir sih gitu kan. Saya bilang sama kakak saya, anak-anaknya kan masih sekolah, saya bilang kayak gitu, kasihan nanti, saya bilang gitu, anak-anaknya masih sekolah gitu kan, nanti tahu ayahnya jadi tersangka, sampai keluarga saya bilang ngapain lu masih ngurusin keluarganya katanya kayak gitu, keluarganya aja nggak mikirin keluarga lu, nggak ada minta maaf gitu kan. Ya saya bilang ya anak-anak kan nggak ada salah, saya bilang gitu kan, yang salah kan ini perbuatan bapaknya, saya bilang gitu aja. Jadi Gus sama sekali nggak ada maksudnya untuk memaafkan dia pelaku? Nggak akan saya maafin dia, karena ya nyawa suami saya berat itu buat saya. Terima kasih. Iya. Foto-fotonya lupa saya. Foto-foto.
Boleh kasih lihat foto-foto bareng sama almarhum ya Bu? Foto-foto ini sih ada video terakhir waktu liburan. Masih ini di mana? Ini di Bandung. Oh, lebih seringnya main ke Bandung ya? Iya, lebih seringnya ke Bandung memang sama anak-anak. Iya, emang dekat banget sama ayahnya. Kemarin katanya Kak Erina, tadi saya sempat ketemu Kak Erina, katanya yang nomor 2 apa ya? Lihat apa gitu katanya pas Yang lagi nomor ada jenazah, yang nomor 3. dada ya. Iya, yang nomor 3 kan yang kecil. Yang kecil ini kan umur 3 tahun. Nih ada juga nih. Nih, nih ada ayahnya. Nih yang nomor 3 ini yang kecil. Waktu malam pas jenazah ayahnya datang, Dek ini ayah, bilang kan, ayah bobo, katanya gitu kan, karena kan dia digendong, terus saya mau gendong dia nggak mau, terus dia digendong itu diri, bye bye ayah, katanya, mana deh ayah, itu dia nunjuk di luar, ayah bye bye, katanya gitu. Saya bilang ini ayah deh, itu ayah bye bye, katanya gitu. Karena kan ini yang kecil kan mukanya muka ayahnya banget, mirip banget sama ayahnya, kelakuannya semua sama, cara tidurnya juga sama. Iya, makanya tadi pagi pas saya bangun, saya lihat dia kan cara tidur, ya Allah, saya bilang gitu, ini cara tidur ayahnya gitu kan ya. Ayahnya kan kalau tidur tuh selalu tangannya di bawah. Nah dia juga gitu, makanya saya, ya Allah, saya bilang gitu, ini duplikat ayahnya banget gitu. Ada foto-foto lagi Bu mungkin bareng sama almarhum, foto keluarga? Foto keluarga kemarin mana ya? Kalau ini sih udah lumayan lama ya. Ini foto kita berlima sama anak-anak. Lagi liburan? Enggak, ini makan, karena kan keseringan kita kalau misalnya ini makan terlalu terang ya. Itu tahun berapa Bu? Ini 2023 deh kayaknya. 2023 tahun lalu ya? Iya. 2023. Oke, ada lagi fotonya? Yang bareng tuh kebanyakan di handphone suami sih, cuman ada di tanggal 6 Desember itu dia posting video anak-anak. Barang-barang beliau yang paling disayang apa sih? Beauty is big. Ada barang-barang kesayangan beliau gitu. Ini. Oh, jam tangan. Iya. Ini udah 20 tahunan dia jaga. Dari tahun berapa ya ini dia? 99 kayaknya. Ini dari tahun 99 dia punya. Ini barang kesayangan dia banget. Itu yang selalu dipakai setiap hari? Iya, setiap hari ini dipakai sama dia. Jam ini. Ini benar-benar jam kesayangan dia. Diangkat gini. Barang kesayangan selain jam tangan ada nggak sih, mungkin kaos? Kalau kaos kan yang udah di TKP itu, yang dipakai pas kejadian itu, baju yang sehari-hari yang suka dia pakai terus. Jadi bebekannya sekarang? Iya, itu jadi ini udah jadi barang bukti. Ada lagi mungkin barang apa? Nggak ada sih, kemarin sih terakhir ya motor ini ya baru 1 bulan. Karena kan katanya aku pengen motor gede katanya gitu kan, ya udah ini motor gede baru 1 bulan. Iya, baru 1 bulan katanya ya. Kan kamu kalau bawa mobil kan macet katanya gitu. Jadi kalau misalnya lagi hari Senin atau Selasa masih macet-macetnya, kamu bawa motor aja gitu. Rencananya kan mau nemenin saya bikin si motor. Jadi udah disiapin ya? Iya. Motor buat kalau lagi macet.
Hari Senin kan dari Palembang, Sabtu kan pulang, hari Minggu mau ke Bandung. Nah hari Senin ini kemarin rencananya itu dia mau nemenin saya bikin si motor.